Nabi Musa alaihissalam berdiri berkhutbah di hadapan Bani Israel untuk memerintahkan mereka agar taat kepada Allah. Salah seorang di antara mereka kemudian berdiri seraya mengatakan, "Siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Musa menjawab, "Akulah orang yang paling banyak ilmunya." Allah kemudian mewahyukan kepada Musa, "Mengapa kamu mengklaim sebagai orang yang paling banyak ilmunya dan tidak mengembalikan hal itu kepada Allah dengan mengatakan, Allah adalah zat yang maha tahu?" Musa pun memohon ampunan kepada Robnya. Musa berkata, "Akan tetapi wahai Rob, siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba di Majma'ul Bahrain. Ilmunya lebih banyak daripada ilmumu." Musa berkata, "Ya Rob, bagaimana aku dapat menemuinya?" Allah menjawab, "Bawalah seekor ikan besar dalam keranjang, lalu berangkatlah ke Majma'ul Bahrain. Kamu akan bertemu dengan hamba yang beriman ini di tempat kamu akan kehilangan ikan itu." Musa segera berangkat, sementara hatinya dipenuhi oleh kerinduan untuk segera bertemu dengan hamba yang beriman yang telah Allah ajari ilmu yang tidak dia ajarkan kepadanya. Musa kemudian memanggil muridnya, Yusya bin Nun, dan menyuruhnya untuk menangkap seekor ikan besar lalu meletakkannya dalam sebuah keranjang. Yusya bin Nun pun melaksanakan perintahnya. Setelah itu, dimulailah perjalanan mencari ilmu oleh seorang Nabi Allah bersama muridnya untuk mencari hamba Allah yang paling banyak pengetahuannya ini. Musa bukanlah termasuk orang yang menyukai bertualangan atau perjalanan sebagaimana ia menyukai ilmu dan keinginan untuk mendapatkannya. Sekalipun ilmu itu berada pada sebuah negeri di ujung dunia. Demi mendapatkan ilmu itu, Musa berangkat bersama muridnya, Yusya bin Nun, untuk mencari seorang hamba Allah yang soleh, yang telah Allah ajarkan sebagian dari ilmunya kepadanya. Musa dan muridnya telah sampai di Majma'ul Bahrain, tapi mereka tidak menyadarinya. Musa dan muridnya yang sangat kelelahan tertidur di samping sebuah batu besar. Saat mereka tidur, ikan besar itu keluar dari dalam keranjang, sementara batu besar itu berada di dekat laut. Ikan itu pun melompat ke laut dengan senang karena ia dapat kembali hidup. Setelah terjaga dari tidurnya, Musa dan muridnya melanjutkan perjalanan ke Majma'ul Bahrain untuk mencari hamba yang soleh. Saat lapar mulai terasa, Musa berujar kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, yakni ikan besar itu. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Yusya membuka keranjang itu, tapi ia tidak menemukan ikan besar bawaannya. Ia menduga dirinya melupakannya pada saat sedang berada di batu itu. Ia berkata, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kembali kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Musa tahu akan bertemu dengan hamba yang soleh itu di sana, sebagaimana yang telah Allah beritahukan kepadanya. Sebab tanda dari pertemuan itu ialah ia kehilangan ikan, dan di tempat kehilangan itulah ia akan bertemu dan belajar kepada sang hamba yang soleh itu. Musa dan muridnya pun kembali ke batu tersebut untuk melihat salah satu dari berbagai keajaiban Allah. Di Majma'ul Bahrain, di bawah sebuah batu besar, Khidir berdoa kepada Allah dengan mengenakan jubah merah. Musa kemudian mengucapkan salam kepadanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Khidir menjawab, "Waalaikumsalam. Siapa kamu?" Musa menjawab, "Musa." Khidir bertanya, "Musa nabi kaum Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar. Siapa nama anda, wahai hamba yang soleh?" Khidir menjawab, "Khidir." "Wahai Musa, apa yang membuatmu datang kemari?" Musa menjawab, "Aku ingin mengikutimu agar engkau mengajariku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu." Khidir menjawab, "Musa, aku mengetahui ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku yang tidak kamu ketahui, dan kamu pun mengetahui ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu yang tidak aku ketahui. Selain itu, kamu juga tidak akan sanggup bersabar atas apa yang kamu lihat, wahai Musa. Bagaimana mungkin kamu dapat bersabar atas ilmu yang tidak kamu ketahui sedikit pun tentangnya?" Musa menjawab, "Insya Allah akan engkau dapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Khidir berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Inilah syarat yang diterima oleh Musa. Ia pun berjalan bersama Khidir untuk melihat dan mendengar tanpa berbicara. Sampai akhirnya Khidir berbicara dengannya dan menjelaskan rahasia dari pengetahuan ini.
Khidir, hamba Allah yang soleh, dan Musa, nabi yang diutus, melanjutkan perjalanan mereka. Duhai sebuah ilmu yang sangat berharga, sehingga seorang nabi menjadi murid bagi seorang hamba. Perjalanan manakah yang lebih indah dan menarik daripada perjalanan seorang nabi yang menjadi murid dan seorang hamba soleh yang menjadi gurunya? Perjalanan yang penuh dengan keajaiban, demi keajaiban itu pun dimulai. Musa dan Khidir berjalan hingga keduanya sampai di tepi pantai. Keduanya lalu minum dari Ainul Hayah. Tidak lama kemudian sebuah perahu melintas. Khidir lalu memanggilnya, sementara para penumpang perahu itu telah mengenalinya. Khidir dan Musa naik ke atas perahu itu bersama mereka yang telah berada di dalamnya. Para penumpang perahu sudah mengenal Khidir, sehingga mereka mengizinkannya menaiki perahu tanpa memungut bayaran. Sementara itu Musa terus menanti apa yang akan diajarkan hamba yang soleh ini. Khidir berdiri bersama Musa di salah satu ujung perahu. Tiba-tiba seekor burung datang dan hinggap di sisi perahu, lalu mencelupkan paruhnya ke laut dan meminum setetes airnya. Asinnya air laut membuatnya tidak suka. Karenanya burung itu pun terbang lagi dan pergi jauh. Khidir kemudian berkata kepada Musa, "Musa, sungguh perumpamaan ilmuku, ilmumu, dan ilmu seluruh umat manusia dibanding ilmu Allah adalah seperti air laut yang dipatuk oleh burung itu." Musa paham bahwa dirinya tengah berada di hadapan orang yang bijak. Ia pun semakin takjub dan hormat kepada Khidir. Saat sedang takjub, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang sangat mengejutkan. Ketika para pemilik perahu, di mana mereka adalah orang-orang fakir, sedang sibuk menangkap ikan, Khidir tiba-tiba menuju ke salah satu papan perahu, kemudian mencabutnya. Di sini Musa tidak terima lalu berkata, "Mereka sudah membawa kita tanpa bayaran, tapi engkau malah merusak salah satu papannya hingga berlubang dan akan menyebabkan perahu itu tenggelam bersama dengan para penumpangnya. Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Namun, Khidir hanya menatapnya dengan tenang kemudian berkata kepada Musa, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, wahai Musa, sungguh kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku." Musa kemudian teringat akan syarat dan janji yang telah ia tetapkan untuk dirinya, bahwa ia tidak akan bertanya dan tidak akan membantah. Ia pun berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Selanjutnya, mereka pergi lagi dan Khidir telah memaafkan kekhilapan pertama Musa. Sifat lupa, tergesa-gesa, dan tidak sabar memang merupakan kelemahan yang ada pada diri manusia. Khidir melanjutkan perjalanan, membawa Musa untuk memberikan pelajaran baru dan memperlihatkan rahasia yang lebih mengagumkan lagi. Khidir dan Musa turun dari perahu menuju ke sebuah kampung. Mereka kemudian bertemu dengan beberapa anak yang sedang bermain dan bersanda gurau. Mereka bersih dari dosa seumpama para malaikat. Begitu lugu dan masih belum mengerti mana yang keliru dan mana yang benar. Khidir tiba-tiba memilih seorang anak yang paling tampan di antara anak-anak yang sedang bermain tersebut. Ia membisiki telinganya hingga anak kecil itu berjalan bersamanya. Ketika mereka jauh dari pandangan manusia, Khidir tiba-tiba mematahkan kepala anak itu sampai meninggal. Musa melihat Khidir melakukan perbuatan itu. Ia pun berteriak marah, emosi, dan menjerit seraya berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena ia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar." Sungguh persoalan-persoalan yang pelik ini tidak dapat dipahami oleh Musa. Sekiranya salah seorang dari kita berada pada posisinya, niscaya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Musa. Akan tetapi Khidir tidak melakukan apapun kecuali atas perintah Allah SWT. Khidir menatap Musa seraya berkata kepadanya, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, wahai Musa, sungguh kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku." Musa yang dalam keadaan malu atas apa yang telah ia lakukan pun menjawab, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Andai saja Musa tidak mengatakan itu, tentu kita akan melihat lebih banyak lagi keajaiban dari perjalanan ini. Tapi itulah syarat yang ditetapkan Musa atas dirinya. Ia mengira dirinya tidak akan berbuat khilaf lagi. Musa dan Khidir pergi meneruskan perjalanan yang penuh dengan keajaiban dan keanehan itu. Hingga ketika mereka tiba di sebuah kampung, sementara rasa lapar nyaris membunuh mereka. Mereka pun kemudian meminta makanan kepada penduduk kampung. Terlebih, Musa belum makan sejak ikan besar itu melarikan diri dari keranjangnya. Di lain pihak, penduduk kampung ternyata adalah orang-orang yang kikir sehingga mereka tidak mau menjamu keduanya. Musa pun bersabar hingga Khidir membawanya tiba di sebuah dinding tua yang hampir runtuh. Khidir berkata kepada Musa, "Tolong bantu aku untuk mendirikan dinding ini."
Meski lapar, Musa diam saja agar dirinya dapat terus menemani hamba yang soleh dalam perjalanan ini. Ia pun membantu dan menolong Khidir hingga keduanya berhasil mendirikan dinding itu. Setelah selesai mendirikan dinding itu, Musa berkata, "Kaum itu telah kita mintai makanan dan jamuan, tapi mereka tidak bersedia menjamu kita. Sekiranya engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Khidir menjawab, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau." Musa seolah menyesali apa yang telah ia katakan dan berharap andai saja perjalanan itu bisa lebih lama. Khidir kemudian berkata, "Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan-perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di belakang mereka ada seorang raja yang zalim, yaitu Hudad bin Budar, yang akan mengambil setiap perahu secara paksa, yakni merebutnya dari pemiliknya agar perahu itu dapat menjadi miliknya. Apabila ia melihat perahu itu cacat, ia akan memberikannya dan tidak merampasnya. Raja itu datang setelah kita turun dari perahu. Kemudian ia mendapati perahu itu telah berlubang, sehingga ia pun membiarkannya. Dengan demikian, melubangi perahu menjadi penyebab bagi keselamatan para pemiliknya, bukan menenggelamkan mereka." Nabi Musa yang tidak mengetahui hal-hal gaib itu merasa kagum. Seringkali manusia tertipu oleh akalnya, padahal ia tidak mengetahui hikmah Allah yang ada di balik keadaan yang dialaminya. Bahkan terkadang keadaan itu melelahkannya. Adapun anak itu, lanjut Nabi Khidir, namanya adalah Jaisur. Dua orang tuanya mukmin, namun dia sendiri, jika Allah membiarkannya sampai dewasa, niscaya ia akan menjadi orang kafir. Allah akan menggantikan kepada kedua orang tuanya dengan seorang anak lain yang lebih baik dari dia, seorang anak beriman yang tidak akan melelahkan mereka berdua. Begitulah, kematian anak itu justru menjadi obat bagi kedua orang tua yang beriman itu, sekalipun mereka harus merasakan keadilan yang sangat. Sungguh, rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Adapun dinding itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Ayah mereka seorang laki-laki soleh. Di bawah dinding tersebut ada harta simpanan yang diletakkan oleh ayah mereka untuk mereka. Ayah mereka telah berdoa kepada Allah agar keduanya dapat menemukan harta simpanan itu. Allah kemudian mengabulkan doanya. Dia memerintahkan kepadaku untuk pergi ke sana dalam rangka untuk mendirikan dinding tersebut sebelum runtuh. Sehingga jika mereka sudah besar, mereka akan menemukan harta simpanan itu. Musa, inilah penjelasan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya." Khidir kemudian meninggalkan Musa dan Musa pun meninggalkannya. Setelah menempuh perjalanan itu, Musa kembali kepada Bani Israel dengan membawa pengetahuan yang baru dan kebaikan yang melimpah. Kisah perahu yang dilepas papannya, anak kecil yang dibunuh, dan dinding yang hampir roboh didirikan. Setelah berlalu waktu yang cukup lama, tepatnya pada masa Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sungguh kita berharap Musa dapat bersabar agar kita dapat melihat banyak peristiwa yang menakjubkan, dan sudah tentu kita semua menginginkan itu." Dari kisah tadi banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Ilmu Allah sangatlah luas, tak terbatas. Hendaknya seorang tidak terperdaya atau terburu-buru dalam menjawab. Sebaliknya, hendaklah ia mengembalikan ilmu kepada Allah dengan mengatakan Allah lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah singkat tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.